Semuanya, halo, ketemu lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trader Indonesia. Oke, di dalam video kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing ya. Jika memang dirasa resonate berarti otomatis energinya itu untuk kalian. Jika dirasa tidak resonate berarti otomatis energinya untuk orang lain. Dan perlu disimak baik ya, bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi hasil readingan ini tuh jangan langsung ditelan bulat-bulat, itu namanya sangat tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita anggap aja ini buat fun reading, jadi untuk senang-senang kita ambil aja sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya. Anggap aja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, untuk tema di video kali ini yaitu, nah bagi semuanya yang merasa udah memiliki doi ataupun yang masih memiliki PDKT-an atau yang merasa belum diberikan istilahnya itu gebetan, kalian nggak apa-apa ikuti aja pick a trading ini, jangan di skip videonya, biarkan semuanya itu tahu dari langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading ini. Oke, langsung aja seperti biasanya untuk pembukaan aku di sini menggunakan kartu oracle atau kartu coach, jadi sesuai dengan tema di sini, yaitu seperti apa dia menganggapku saat ini. Seperti apa? Yes, clear your space. Ada kartu convert, next card. Ada kartu remember who you are. Nah, oke, buat para teman-teman sahabat TR lover semuanya, di sini Clarissa udah memiliki 3 kartu, di mana masing-masing kartu ini memiliki energi dan memiliki makna yang berbeda-beda. Jadi disarankan buat kalian semuanya sebelum memilih kartu ini, sapa dulu sama Tuhan yang di atas, yaitu mohon agar diberi pencerahan, agar hasilnya juga resonate sama teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa juga memilih lebih dari satu kartu. Misalnya teman-teman itu memilih kartu nomor 3 gitu ya, teman-teman bisa juga memilih kartu nomor 2 ataupun kartu nomor 1, karena ini sifatnya juga general. Jadi terkadang energi kalian itu suka ikut ketumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi seperti itu ya. Nah, buat teman-teman, aku ingetin sekali lagi, untuk readingan aku ini sifatnya itu timeless. Jadi tidak terikat jangka waktu. Jadi mau teman-teman mau buka 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan dan seterusnya itu masih bisa banget. Oke? Dan buat teman-teman semuanya yang memiliki ide ataupun saran, kalian bisa berkomentar di bawah video ini tentang video apa selanjutnya yang akan kita buat untuk readingan selanjutnya. Oke? Fun reading. Jadi pilih aja kartunya ya. Silakan pilih salah satu kartunya, atau juga bisa memilih 2 ataupun 3. Oke, aku kira waktunya udah cukup. Dan buat teman-teman semuanya yang merasa membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi, teman-teman bisa pause video ini sampai kalian benar-benar yakin mendapatkan pilihan sebuah kartu yang mana yang membuat kalian itu istilahnya itu energinya ketarik. Jadi seperti itu ya. Dan yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya waktunya aku reading untuk kartu yang nomor 1. Oke. Di kartu nomor 1 ini ada clear your space. Ya. Clear your space, di sini terlihat ada seorang wanita. Dia sedang menatap ke atas sambil mengembangkan sayapnya gitu ya. Jadi kayak dia itu berusaha terbang ke atas. Jadi istilahnya di sini bisa jadi orang ini tuh memiliki harapan lebih sama kalian.
Orang ini tuh memiliki sesuatu hal yang ia simpan di dalam hati dia, yaitu suatu keinginan untuk mendapatkan hati kalian. Jadi seperti itu. Di sini ia berpikir positif bahwa keyakinan di dalam hati dia itu, dia yakin bisa mendapatkan kalian, walaupun rasanya itu sangat sulit. Tapi dia sangat berusaha keras. Dia di sini terlihat berusaha terbang, itu yang artinya dia itu berusaha keras sekuat tenaga. Sekuat tenaga bagaimana bisa mendapatkan hati kalian. Jadi seperti itu. Harapan dia itu cukup besar di sini. Dimana di belakang itu ada green, yaitu aura kedamaian. Jadi di sini tuh sebenarnya yang aku lihat, energi kamu sama dia itu artinya balance, artinya sama. Namun di sini yang aku lihat ada sedikit keraguan dari diri kalian. Sebenarnya kalau dari pihak seseorang yang aku maksudkan ini, itu ya, atau si doi gitu yang aku maksudkan itu, dia sebenarnya udah berpikir positive thinking bahwa kalian lah pilihan hati dia. Jadi seperti itu. Namun di sini energinya tuh kuat bahwa kalian saat ini tuh sedang apa ya, masih ada sesuatu yang harus dipikirkan lagi gitu sebelum menjalin hubungan sama dia. Jadi seperti itu. Nah, dia menganggapnya itu lebih gitu. Jadi bisa diartikan bahwa sebenarnya saat ini pun dia beranggapan bahwa walaupun kalian belum jadian gitu, bahwa sebenarnya kamu itu adalah pendamping hati dia atau malaikat dewi di hati dia. Jadi seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Di sini juga terlihat orangnya itu sangat energik. Orangnya itu sangat energik. Dia itu memiliki tekad dan niatan yang sangat kuat ketika dia memiliki satu tujuan. Jadi memang apapun gitu ya, dia itu berpikir bahwa apapun yang ia lakukan asalkan sesuai dengan kata hati dia atau dengan istilahnya itu sesuai dengan jalan pikiran dia gitu ya. Apapun berusaha ia raih, walaupun hal itu terbata-bata, sangat sulit gitu. Tapi sebagaimanapun juga dia itu sangat berusaha keras gitu ya untuk mendapatkan hati kalian. Walaupun sebenarnya saat ini pun kalian belum sepenuhnya membuka pintu hati kalian untuk si doi ini. Jadi seperti itu. Dan di sini yang aku lihat saran sih buat kalian gitu ya. Kalian terlalu mempertimbangkan sesuatu itu boleh. Kalian cemas itu boleh, khawatir itu boleh. Namun rasa kecemasan tersebut itu tidak boleh terlalu yang berlebihan. Karena jika kalian tuh terlalu cemas memikirkan sesuatu, nah maka pada akhirnya muncullah spekulasi-spekulasi negatif di dalam diri kalian. Jadi seperti itu. Nah sebenarnya di sini kalau misalnya kalian udah merasa care, udah merasa bahwa orang ini tuh baik untuk kalian, buka aja hati kalian, tapi secara pelan-pelan, jangan dibuka secara full gitu. Itu malah nantinya tuh membuat kalian itu menaruh hati sepenuhnya kepada si doi tersebut. Jadi di sini langkah baiknya kalian harus membuka hati secara pelan-pelan, secara perlahan gitu ya. Sampai benar-benar kalian tuh bisa memahami karakter dia, memahami sifat dia, apa yang dia mau, tujuan dia sebenarnya itu apa. Jadi seperti itu. Sekarang kita reading, kita lihat untuk dari versi tarotnya tersendiri. Fungsi dari kartu tarot itu sebenarnya itu sangat luas. Jadi di sini itu untuk penjabaran yang lebih detail, aku biasanya tuh suka menggunakan kartu tarot. Namun biasanya ada juga klien-klien aku itu yang meminta versi ringkasnya atau versi oracle-nya. Ya, itu sih terserah pribadi masing-masing. Tapi kalau aku di sini, kalau melakukan pick a card general reading untuk memperjelas gitu, aku biasanya menggunakan 2 kartu. Oke? Kita lanjut. Jadi kartunya. Jadi ini
sesuai dengan tema tadi. Ya, orang ini sedang mengadakan banyak rencana sama kalian gitu ya. Banyak strategi istilahnya gitu untuk bisa mendapatkan hati kamu. Yes. Anggapan dia terhadap kamu saat ini. Di sini yang aku lihat kamu itu untuk kamu sendiri sifatnya itu orangnya itu cukup hati-hati ya dalam memilih pasangan, memiliki jiwa was-was yang sangat tinggi, dimana kamu itu tidak ceroboh dalam memilih pasangan. Kamu orangnya perfeksionis ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk readingan versi tarotnya sesuai dengan judul deskripsi tadi ya, yaitu saat ini dia itu menganggapmu itu sebagai apa ya. Memang di sini yang aku lihat ada kesinambungan antara kartu oracle dan kartu tarotnya sendiri, dimana memang niat dan tujuan dia itu ya pengen mendapatkan kamu. Di sini yang aku lihat ada sebuah rencana gitu ya, ada sebuah rencana yang sedang ia rancang saat ini gitu untuk menaklukkan hati kamu. Cialah, jadi istilahnya itu seperti itu, untuk menaklukkan hati kamu. Jadi memang kamu itu tipe orang yang sulit untuk didapatkan di dalam pikiran dia ya. Kamu itu orang yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Jadi dia itu mencoba mencari celah gitu ya, celah di mana hati kamu itu bisa luluh sama dia. Di sini ia sedang energinya itu sedang berusaha keras menunjukkan segala potensi gitu ya, segala apapun usaha dia berusaha ia tunjukkan, berusaha. Ya di sini yang aku lihat selain dari bentuk apa ya, perjuangan dia, selain dari bentuk suatu perjuangan gitu, di sini yang aku lihat orangnya juga kalau misalnya berjuang itu suka menggunakan materi. Jadi seperti itu. Biasanya kan ada orang yang memang berjuang itu ya yang dengan menggunakan berdasarkan hati dia atau niat dia. Kalau dia yang aku lihat orangnya itu selain dia menunjukkan rasa ketulusan tersebut, di sini dia juga ada unsur materi untuk mendekati kalian. Jadi seperti itu. Walaupun di sini sebenarnya itu kamu belum membuka hati sepenuhnya untuk dia. Walaupun sebenarnya dia itu kayak merasa kecewa, merasa khawatir gitu ya. Sebenarnya dia juga memiliki rasa ketakutan tersendiri gitu. Rasa ketakutan tersendiri itu apa? Dia itu takut apabila segala sesuatu yang telah ia perjuangkan itu pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan dia. Tapi di sini ambisi dia yang terlalu kuat, dia itu berpikir positif bahwa pada akhirnya nanti kamu hatinya bisa luluh karena dengan adanya apapun yang telah ia perjuangkan. Jadi seperti itu. Dan di sini ya ada kartu ini. Ada seseorang sedang membawa bola atau bumi ya ini ya. Yang artinya saat ini sebenarnya orang ini tuh sangat membutuhkan sosok seseorang pendamping gitu ya. Jadi sebenarnya saat ini pun ada masalah lain yang hadir di dalam hidup dia. Dimana orang ini tuh saat ini membutuhkan pasangan yang dimana bisa mampu untuk apa istilahnya itu meringankan beban dia. Jadi selama ini dia itu suka memendam apapun masalah di dalam hidup dia. Tapi dia tidak berusaha menceritakan sama kalian. Karena takutnya itu kayak kalian tuh gimana di dalam hati dia itu seperti itu.
Jadi takut kayak kalian tuh khawatir, takut apa? Karena di sini orangnya itu tipenya itu sangat menjaga perasaan kamu. Dia tidak mau kalau misalnya hati kalian tuh terlukai oleh kata-kata dia. Jadi seperti itu. Ini kalau dari versi kamu sendiri ya. Kamu sendiri di sini orangnya itu cukup was-was seperti yang aku bilang tadi. Kamu itu tipe orang yang selektif dalam memilih pasangan. Kamu itu tipe orang yang perfeksionis. Dalam artian kamu itu tidak apa ya? Kamu pernah menjalin suatu hubungan, tapi hubungan tersebut itu tidak sesuai dengan harapan kamu. Nah, jadi dari hal itu kayak kamu itu belajar gitu. Dari hal situ kamu itu belajar agar kedepannya ya kamu dalam memilih pasangan itu tidak salah lagi gitu. Sebenarnya di sini untuk saat ini ya, posisi yang tepat untuk kamu saat ini untuk mempertimbangkan si doi ini. Sebenarnya kamu lebih banyak healing aja sih sebenarnya. Healing, hibernasikan dahulu pikiran kamu gitu ya. Istirahatkan dulu pikiran kamu sambil pelan-pelan gitu ya. Kamu pelajari sifat dan karakter dia, niat dan tujuan dia itu apa untuk mendekati kalian tuh apa. Jangan sampai di sini itu niat tujuan dia mendekati kamu itu malah membuat kamu itu tidak bisa merasa bebas, bikin kamu itu merasa tertekan, merasa terikat. Tapi cobalah di sini yakinkan di dalam hati kamu bahwa sebenarnya niat dan tujuan orang ini tuh positif gitu. Sambil kamu lihat gitu, apa yang membuat kamu bisa yakin gitu ya untuk bisa jalan dengan si doi ini. Jadi seperti itu. Walaupun di sini yang aku sebutkan tadi ya, kalian tuh belum pernah jadian, dia belum pernah mengungkapkan isi hati dia sama kalian. Tapi di sini ia itu udah beranggapan lebih bahwa yang kayak semacam gimana ya? Istilahnya itu dia itu sering kayak di sela-sela chatting kamu, di sela-sela apa, walaupun kalian tuh belum jadian gitu ya, tapi dia itu udah menganggap lebih. Bahkan dia tuh sering memberikan sapaan atau sekedar iseng-iseng aja tuh, misalnya sayang gitu atau beb atau apa, istilahnya seperti itu. Dia itu karena energi cinta dia itu sangat tinggi, sangat kuat daripada kamu. Di sini ada kartu The Lovers. The Lover tuh yang artinya itu kartu the power of love. Jadi kayak kartu cinta. Bener-bener di sini tuh kayak harapan dia gitu, harapan dia itu kayak pengen segera gitu kamu membuka hati untuk dia dan segera membuat ikatan gitu, membuat ikatan suatu hubungan. Itu sih harapan di dalam diri dia. Jadi seperti itu. Namun di sini ini dari kamu sendiri ya. Kalau itu dari kamu sendiri di sini ada hal yang membuat kamu ragu. Apakah hal itu? Di sini yang aku lihat kamu kayak di sini tuh walaupun ya tahu dia tuh berjuang untuk kamu, dia berusaha menunjukkan yang terbaik untuk kamu, tapi di sini kamu itu posisinya tuh sambil apa ya? Sambil mengintai dari kejauhan gitu. Apakah orang ini tuh tujuan dia itu memang sungguh-sungguh atau cuma sekedar permainan cinta, jadi seperti itu, atau sekedar cuma iseng-iseng doang gitu, bikin baper kalian gitu. Di sini kamu sebenarnya pengen kamu itu ngomong sama si doi ini, sebenarnya kamu harus lebih bisa lagi menunjukkan gitu jika kamu benar-benar pengen serius sama aku. Jadi harapan kamu itu sebenarnya seperti itu. Coba aku lihat di sini untuk kedepannya. Nah, wow, energinya itu sangat kuat banget guys untuk si orang ini ya. Yes. Nah, orang ini tuh memang dari awal itu udah apa ya? Di sini ada kartu Ace of Wands yang artinya walaupun saat ini kamu belum yakin gitu ya, belum yakin, walaupun kayak dia itu harus ditolak berkali-kali, tapi niat ambisi dia itu sangat tinggi gitu untuk mendapatkan hati kalian.
Jadi bagaimanapun caranya gitu, walaupun sebenarnya dia sendiri juga merasakan berada di titik yang kayak udah menyerah gitu, tapi kayak karena niat dan ambisi dia gitu, itulah yang membuat hati dia itu termotivasi lagi untuk mendapatkan kalian. Dimana setelah misalnya ya di sini yang aku baca, setelah dia berhasil mendapatkan kamu gitu, setelah dia berhasil mendapatkan kamu, dia mencoba memelihara hubungan tersebut karena memang perjuangan dia untuk mendapatkan kamu itu sangat sulit gitu. Jadi dia berusaha membangun suatu komitmen yang memang didasari kesepakatan antara kamu dan dia. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar yang suatu kesepakatan yang kamu sendiri tidak keberatan, dia sendiri tidak keberatan. Nah, di sini yang aku lihat setelah misalnya nih ya, kamu udah berusaha menjalin hubungan sama dia. Istilahnya hati kamu udah bisa didapatkan sama dia. Nah, di sini untuk energi cinta gitu ya, energi cinta dari kamu itu lebih kuat, akan lebih kuat. Dimana di sini kamu itu terlihat lebih cemburu, terlihat yang lebih cemburu daripada si doi tersebut. Karena memang semata-mata kamu udah merasa nyaman, udah merasa care sama dia. Jadi seperti itu. So, ini sih menurut aku hal yang positif ya untuk kartu yang nomor 1. Tapi ingat ya, ini sebagai gambaran. Jadi buat fun reading aja. Gak usah terlalu banget dibawa baper. Jadi ambillah sisi hikmah positifnya aja. So, ya, kalian harus bisa. Intinya dari readingannya nomor 1 ini, kalian jangan langsung membuka hati sama orang baru. Tetapi kalian bukalah hati kalian tuh secara perlahan, secara pelan-pelan. Karena apapun yang dilalui dengan suatu proses itu akan menghasilkan buah yang benar-benar sesuai dengan harapan kalian, daripada kalian harus menjalani sesuatu secara instan. Oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk readingan kartu yang nomor 2. Gak sabar nih, aku pengen reading, pengen lihat bacain kartu teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Sepertinya itu bagus banget kartunya. Dari auranya very nice, kelihatan banget. Karena itu gimana ya, aku tuh suka kalau misalnya reading itu, kalau misalnya hasilnya bagus itu kayak aku itu ikut merasa seneng gitu, ikut merasa bahagia sendiri, bacanya itu kayak suka senyum-senyum sendiri gitu. It's okay. Kita lanjut lagi untuk readingan yang kartu nomor 2. Di sini ada kartu convert. Dah. Sesuai dengan judul deskripsi tadi, apa anggapan dia saat ini terhadap kamu? Jadi seperti itu ya. Di sini yang aku lihat, maaf ya teman-teman sebentar, aku cut dulu karena ada azan, kita menghormati. Oke? Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan. Maaf tadi terjeda sebentar karena ada waktu azan, jadi kita menghargai dan menghormati sesama muslim ya. Oke, di sini untuk readingan yang selanjutnya yaitu yang nomor 2 tadi. Ya. Sesuai dengan judul deskripsi yaitu saat ini anggapan dia terhadap kamu itu seperti apa. Jadi maksudnya itu dia menganggap kamu itu sebagai apa. Jadi seperti itu intinya. Di sini ada kartu convert ya. Yang aku lihat memang dia saat ini tuh udah merasa nyaman sama kamu. Dia udah merasa nyaman dan yakin bahwa kamu itu orang yang tepat di dalam hati dia. Karena mungkin di sini yang awalnya yang aku lihat itu bermula dari teman biasa, bisa jadi teman chatting ataupun teman online, bisa jadi teman dekat kamu gitu ya. Yang aku lihat saat ini yang jelas posisi dia itu sangat happy, dia sangat berbunga-bunga. Dia itu merasa bahwa bisa dekat dengan kalian itu suatu anugerah yang
tak ternilai harganya. Jadi seperti itu. Kamu pun sepertinya di sini yang aku lihat, kamu juga ekspresinya merasa nyaman, merasa senang gitu ya. Merasa senang karena bisa dekat dengan orang ini. Begitu pula juga sebaliknya. Untuk di sini ada auranya itu aura biru. Ya, yang artinya orang ini tuh mampu membawa kesejukan baru di dalam hari-hari kalian, di dalam segala aktivitas kalian. Jadi seperti itu. Di sini juga ada selendang warna pink keunguan yang artinya cinta dia kepada kalian itu sangat kuat, sambil memegang suatu apa ini ya, suatu mahkota emas gitu. Yang artinya dia itu berharap mampu menggenggam kamu, dia itu tidak ingin melepaskan kamu. Jadi seperti itu. Itu sih yang aku lihat untuk harapan terbesar dia. Dan sepertinya di sini kamu pun juga dibuat merasa nyaman gitu sama dia. Kamu merasa berbunga-bunga ketika kamu bisa berkomunikasi dengan dia. Jadi seperti itu. Untuk orang ini tuh sifatnya itu sebenarnya dia tuh sosok yang sederhana, namun mampu mencairkan suasana. Jadi kayak ketika kamu posisinya emosionalnya tidak stabil, nah orang ini tuh yang mampu membawa kedamaian di dalam hati kalian, di dalam suasana hati kalian. Jadi seperti itu. Dan orang ini tuh karakternya dia juga lembut, dia juga sabar. Tetapi ketika orang ini tuh dia merasa disakiti atau merasa dihianati, nah maka segala sesuatu yang sudah ia capai, yang udah ia dapatkan, itu akan ia lepaskan. Karena tipe orang seperti ini tuh dia pernah memiliki kekecewaan di masa lalu. Jadi ketika dia mendapatkan apa ya, sesuatu yang istilahnya itu mengecewakan dia lagi, nah dia tidak akan mudah percaya lagi sama yang namanya hadirnya orang baru gitu. Jadi memang sangat membutuhkan proses yang lama ketika dia hatinya udah dilukai. Jadi seperti itu. Untuk di sini yang aku lihat orangnya cukup, kalau dari segi materi termasuk orang yang cukup ya. Orang yang cukup, tapi dia tidak terlalu menampakkan bahwa sebenarnya dia itu orang yang berada gitu. Dia tetap gitu ya. Bahkan kamu sendiri sebenarnya tidak tahu bahwa sebenarnya dia itu orang yang cukup gitu. Dia cukup tampil sederhana, sederhana mungkin gitu maksudnya. Jadi dia tidak terlalu menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya orang yang memiliki daya pikat tinggi gitu, memiliki pesona tinggi gitu. Bahkan sebenarnya di sini pun ada seseorang itu yang pernah mengejar-ngejar dia, tetapi karena mungkin tidak sesuai dengan karakter dia, tidak sesuai dengan harapan dia, dia menjauh gitu, menjauh dengan sendirinya. Oke. Sekarang kita lihat untuk dari versi tarotnya sendiri, yaitu seperti apa dia memandang kamu saat ini. Kartunya ini kartu yang positif kok, kartu yang bagus. Yes, ada kartu King of Swords. The Emperor, the Magician, ya, ada kartu The Lover juga. Ada kartu Pack of One, ada kartu The High Empress,
ya. Nice card. Nah, oke teman-teman, di sini untuk dari versi tarotnya sendiri memiliki penjabaran yang lebih kuat, yang lebih luas gitu ya. Dimana di sini orang ini tuh terlihat walaupun dia itu walaupun dia itu tampilannya itu sederhana, tapi di sini dia itu memiliki kebijaksanaan sangat tinggi. Dimana kayak kebijaksanaan dia yang sangat tinggi itu sebenarnya tuh yang uh, memiliki daya pikat tersendiri gitu. Kayak orang-orang itu ya banyak yang suka ketika dia itu berbaur ke lingkungan yang baru, orang ini tuh mudah berbaur. Jadi seperti itu. Mudah berbaur, mudah mencairkan suasana, mudah beradaptasi istilahnya gitu. Jadi dia itu mampu menempatkan di situasi apapun dalam keadaan apapun. Untuk orangnya di sini ya jiwa spiritualismenya juga sangat tinggi. Jadi selain dia itu terlihat sederhana gitu ya, dia itu memiliki titik keimanan yang kuat. Jadi apapun kayak dia itu menilai apapun yang terjadi saat ini atau yang akan datang, dia itu berpikir bahwa semuanya itu terjadi karena Tuhan. Jadi jika hal itu menjadi hal yang positif, dia itu beranggapan bahwa itu memang sesuatu yang diberikan Tuhan sama dia, hadiah yang diberikan Tuhan sama dia. Begitu pula jika ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dia, nah maka dia berpikir bahwa sebenarnya hal itu tidak baik untuk dia. Makanya di sini kamu jangan kaget ketika kamu mendapatkan seseorang yang seperti ini, ketika dia itu kayak apa ya, memulai langkah dan sesuatunya itu pasti dengan apa ya, tidak terlalu gerusah-gerusuh. Jadi benar-benar ia pikirkan terlebih dahulu sambil menikmati suatu proses, juga dia itu berdoa. Jadi seperti itu. Di sini sebenarnya kamu itu kayak kenal dengan orang ini tuh suatu keajaiban baru gitu, yang apa ya, yang belum pernah kalian alami gitu, yang belum pernah kalian rasakan. Kalian kayak deket dengan orang itu merasakan ketenangan, merasakan kayak fun aja, kayak merasakan dingin. Dimana mungkin yang kamu dulu gitu ya, kamu sama pasangan kamu itu sama masa lalu kamu atau sama pasangan kamu yang dulu, kamu itu kayak merasa sering-sering dikit-dikit emosional, sering-sering dikit-dikit tuh bikin kamu marah, bikin apa. Nah ketika kamu datangnya atau hadirnya orang ini gitu ya, orang ini tuh yang mampu mematahkan hal itu semua. Dimana kayak loh ternyata itu masih ada ya di zaman sekarang itu kayak orang yang seperti ini gitu, yang mampu membawa uh, suasana yang semulanya itu panas menjadi dingin gitu. Yang awalnya kamu itu emosional, terus kemudian kamu kenal dengan orang ini tuh yang mampu menuntun kamu menjadi seorang pribadi itu yang lebih, mungkin yang lebih kalem lagi, lebih sabar lagi di situ. Ya sebenarnya di sini ketika kamu bisa menjalin hubungan dengan dia ataupun kamu udah merasa yakin dan nyaman, yakin bisa menjalin hubungan dengan orang ini, dengan si doi ini. Nah, maka di sini itu memang akan terjadi suatu proses tahapan yang sangat panjang. Tapi di mana walaupun prosesnya itu sangat panjang, dia kan tipe orang yang tidak bisa gerusah-gerusuh. Dia tidak bisa sembarangan gitu ya. Jadi benar-benar apapun, setiap langkah, setiap detik, setiap waktu yang ia lewati gitu, uh, selalu ia berdoa gitu, mudah-mudahan bahwa hari ini tuh lebih baik daripada uh, mudah-mudahan hari esok itu lebih baik daripada hari yang sekarang ini gitu. Jadi kayak suatu proses yang panjang itu kalian nikmati berdua dengan penuh apa ya, penuh syukur, penuh damai gitu, penuh ketenangan. Dan di sini juga ada kartu The Lover, kartunya tuh keluar 2 kali. Dimana di sini tuh makin lama hubungan kalian itu makin terjaga, dimana ikatan batin antara kamu dan dia itu semakin kuat. Jadi tidak mudah goyah gitu ketika kamu dihadapkan sama masalah berat sekalipun, karena ketegasan orang si doi ini gitu ya, yang mampu menghandle segala sesuatunya, itu tidak akan berdampak apa-apa pada hubungan kalian. Jadi seperti itu. Nah, terus
ya, sepertinya dia juga sudah pernah gitu ya sedikit mengungkapkan isi hati dia atau perasaan dia sama kamu. Dia sudah pernah gitu mengatakan itu. Namun di sini dari kamu itu masih apa ya, menunggu momen yang pas gitu ya untuk eh, bisa menjalin suatu hubungan sama dia. Dimana saat ini sepertinya yang aku lihat, titik fokus tujuan utama kamu untuk saat ini ya memang kamu sedang membutuhkan seorang pasangan. Tapi ada sesuatu hal yang menurut kamu itu lebih kalian prioritaskan daripada hal tersebut. Dimana mungkin saat ini hal itulah yang menurut kalian tuh sangat penting gitu, penting untuk kalian lakukan. Nah, di sini juga ada kartu The High Impression. Jadi, saat ini pun dia menganggap kamu bahwa kamu itu adalah uh, apa ya? Seseorang yang sempurna di mata hati dia. Karena dia itu melihat dari kamu itu tidak memandang dari segi apapun, tapi yang dia lihat itu berdasarkan kemurnian hati kamu, berdasarkan mungkin kebaikan kamu gitu. Jadi seperti itu. Di sini orangnya juga enak ketika diajak berkomunikasi, dia tuh nyambung sama kamu. Dia tuh juga suka saling berbagi, bertukar pikiran gitu ya sama kamu, dimana dia tuh mungkin pernah gitu ya menceritakan sesuatu sama kamu, dia tuh minta pendapat sama kamu, dan kamu pun mampu memberikan solusi terbaik untuk dia, dan itu yang membuat suatu nilai tambahan, nilai plus di dalam si doi ini gitu. Di sini orangnya juga bekerja keras, bertanggung jawab. Walaupun kalian belum menjalin hubungan seutuhnya atau 100%, tapi di sini nilai kendali tanggung jawab dia itu kayak udah berusaha ia pegang. Jadi seperti itu. Dia bekerja keras. Jadi di sini tuh dia tuh juga orangnya tuh sebenarnya royal sama kamu gitu. Dia tuh orangnya royal dalam hal segi materi ya. Di sini tuh orangnya tuh royal. Dia juga baik, bukan tipe orang yang bener-bener terlalu pailit gitu, enggak ya. Tapi di sini istilahnya tuh kita ambil aja sisi positifnya. Orang ini tuh tipe orang yang suka membantu gitu, suka membantu sesama apabila ada yang lebih membutuhkan daripada dia. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada kartu Ace of Cup, artinya kartu keajaiban. Jadi apapun itu bisa terjadi. Walaupun saat ini pun misalnya kamu belum terlalu yakin, belum terlalu membuka hati untuk dia. Tapi apabila tangan Tuhan sudah berkehendak, nah, maka hal apapun kalian tidak bisa menghindari. Jadi seperti itu. Karena sebenarnya di sini tujuan dia itu sangat positif. Dan sebenarnya kamu pun udah ada rasa kenyamanan sama dia. Jadi di sini apabila kalian masih bingung, kalian masih merasa bimbang, lebih baik serahkan aja sama yang di atas gitu. Apakah orang ini tuh ketika aku menjalin hubungan sama orang ini, apakah kedepannya itu akan baik-baik saja atau bagaimana? Jadi seperti itu. Sekarang aku coba lihat ya, ini lihat. Aku biasanya ini untuk kartu terakhir ambil kartu 3. 1, Icaraca, 2, dan 3. Oh, kartunya itu bagus. Nah, di sini yang aku lihat, kamu sepertinya saat ini itu berada di posisi jenuh gitu ya. Kamu yang saat ini tuh kayak merasakan bahwa apa yang kamu alami tentang hubungan asmara kamu itu yang mengalami yang hal-hal itu aja gitu. Hal kekecewaan yang bertubi-tubi. Kamu sepertinya saat ini tuh merasakan suatu luka gitu ya, suatu luka yang belum bisa terobati. Walaupun posisinya saat ini kamu sedang dekat dengan si doi ini, tapi kayak ada aja sesuatu hal itu yang mengganjal di hati kamu gitu. Nah, sebenarnya orang ini tuh ketika kamu sedih, dia itu merasa takut bahwa takut kehilangan kamu gitu. Karena di mata dia kamu adalah seseorang itu yang sangat berharga gitu. Seseorang yang membawa warna baru di dalam hidup dia.
Tetapi di sini yang aku lihat the story ending gitu ya, story ending. Apa yang telah ia lakukan selama ini terhadap kamu itu tidak menjadi sia-sia. Dimana mungkin karena kamu udah ada merasa kenyamanan sama dia, dia juga udah merasa yakin dan merasa nyaman sama dia. Di sini akan timbul suatu kebahagiaan. Jadi kayak lahirlah suatu hubungan baru, kisah baru antara kamu dan dia. Jadi kisah ini tuh yang benar-benar kisah eh, yang menurut kamu sendiri gitu ya, itu yang belum pernah kamu alami di kehidupan asmara-asmara kamu yang sebelumnya. Dimana hal itu yang kayak kamu itu langsung ketika kamu bisa berhasil menjalin hubungan dengan orang ini, kamu itu yang udah berhasil menjalin hubungan lama gitu ya dengan orang ini, kamu itu akan mengucapkan syukur sama yang di atas karena telah diberikan seseorang yang istimewa gitu ya, yang mampu menuntun kalian, yang mampu menemani kalian di kala kalian sedih maupun senang. Oke, mungkin ini aja ya. Sekarang kita lanjut lagi untuk kartu yang selanjutnya, yaitu kartu yang terakhir, kartu nomor 3, 3 card. Tidak sabar ya menunggu kartu yang nomor 3. Remember who you are. Ya. Nah, seperti apa dia menganggap kamu saat ini? Untuk kalian yang memilih kartu nomor 3, ini ada sesuatu kejutan yang sangat bagiku dakdikdukcer. Dakdikdukcer apa ya? Yang istilahnya itu membuat kalian sendiri pun juga terkejut. Nah, di sini orang ini tuh pernah gitu ya, pernah kayak menganggap kalian saat ini tuh kayak mengingatkan pada seseorang di masa lalu dia. Jadi kayak dia itu pernah gitu ya, pernah mungkin bercerita atau ngobrol sama kalian di sela-sela waktu kalian chatting, di sela-sela waktu apa, dia itu kayak frontal langsung ngomong, loh kamu itu kok mirip banget dengan misalnya itu dengan orang yang pernah ia kenal dulu gitu. Tapi di sini yang aku lihat entah itu mantan atau PDKT-nya dia dulu atau apa, yang jelas di sini tuh kayak mengingatkan kembali, flashback ke belakang bahwa kayak dia itu pernah mengenal kamu. Jadi seperti itu. Bisa saja itu dari imajinasi dia, bisa saja itu dari bisikan batin dia. Nah, sebenarnya kalian sendiri pun belum pernah bertemu sama dia. Tapi dia itu kayak langsung timbul feel itu, timbul apa ya? Pernah bercerita gitu sama kalian bahwa sebenarnya kamu itu mengingatkan dia pada seseorang. Jadi seperti itu. Dan kamu pun sebenarnya juga bingung gitu ketika dia bertanya seperti itu. Emang iya gitu, emang iya atau emang apa? Dan setelah istilahnya itu kamu itu mengingatkan dia pada seseorang di masa lalu dulu, atau istilahnya itu seseorang yang pernah lama ia kenal dulu, namun dia itu menghilang atau gimana. Nah, timbullah di situ suatu feel energi cinta yang timbul gitu ya. Padahal pas awal kenal itu dia itu frontal mengatakan itu gitu. Tapi pada akhirnya itu menjadi sebuah cerita dan akhirnya itu nyambung, seperti itu nyambung sampai sekarang gitu. Seperti itu nyambung sampai sekarang. Sekarang kita lihat ya untuk dari versi tarotnya. Sebentar sebelum kita lari ke versi tarotnya, orang ini tuh sebenarnya energinya tuh sangat bahagia loh. Ketika mampu kenal sama kamu, energi dia tuh sangat positif loh. Tapi di sini
Ya, energi positif itu jadi itu seneng gitu bisa kenal sama kamu. Bukan berarti bahwa dia itu kenal sama kamu semata-mata karena kamu mirip dengan masa lalu dia atau orang yang pernah ia kenal di masa lalu ya. Tapi kayak bener-bener dia itu menemukan seseorang yang mirip dengan orang yang ia kenal di masa lalu dulu, tapi dengan sifat yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat ini sepertinya banyak kisah baru ini yang terkulik ya di dalam kartu tarot ini. Aku tidak sabar untuk mereadingnya. Sabar ya. Jangan lupa berdoa ya teman-teman agar hasil readingan ini is good job buat kalian semuanya, resonate. Tapi tetap ya, ini semua cuma readingan, jadi dibuat aja fun reading. Segala sesuatunya yang terjadi itu tetap Tuhan yang mengatur. Oke. Wow. Wih, keren kan, ada kartu Pack of Pentacle-nya juga. Wow. Jangan-jangan kamu orangnya dulu. Bercanda. Ada kartu The Judgment. Ya. Yeah. Wah, ada kartu ini. Ada kartu The Moons. Ada kartu Ace of Wands. Ya. Ada kartu The Strength. Yang aku ambil secara shuffle. Yups, sekarang kita reading untuk dari versi tarotnya ya. Di sini ada kartu Pack of Pentacle. Jadi kayak dia itu bisa kenal dengan kalian itu kayak menemukan sesuatu yang lama hilang kemudian kembali. Jadi benar-benar yang kayak komunikasi yang udah terjalin selama ini sama kalian itu ia jaga agar kalian itu tidak merasa tersakiti. Di sini ada kartu The Judgment juga, yang artinya sebenarnya ini bisa salah satu dari kalian atau dari dia. Tapi di sini yang aku lihat itu kayak yang memiliki harapan besar sebenarnya pengen lanjut gitu ya, pengen kenal sama dia itu kamu. Dimana kayak ya dari awal cerita dari awal dia curhat atau mencurahkan isi hati dia, kamu itu kebawa baper sama dia, ketarik energinya untuk masuk di cerita dia yang ia ceritakan gitu, sehingga kamu itu kayak timbul suatu penasaran, nih orang sebenarnya niatan tujuan dia gitu ya, menganggap aku ini apa sih gitu, itu muncul di benak kalian karena kalian udah masuk energinya di dalam cerita dia. Hal itu yang sebenarnya itu membuat kalian perasaannya itu bikin apa ya, bikin kalian tuh kayak menjadikan suatu pemikiran yang terbesit di dalam hati kalian, yang kayak apa ya istilahnya tuh, kalian tuh sebenarnya pengen tahu gitu, sebenarnya dia itu nganggap aku saat ini tuh apa, karena kalian tuh merasa nyaman gitu ya, merasa nyaman komunikasi sama kalian, merasa nyaman, merasa care, merasa ya istilahnya yang positif lah ya, yang bahagia. Karena di sini harapan besar itu sepertinya dari kalian, karena kalian udah masuk ke dalam cerita hidup dia. Jadi ya udah gitu, akhirnya timbullah perasaan baper tersebut. Tapi di sini dari segi pandang dia itu lain ya, dimana pada dasarnya dia itu cuma pengen seneng-seneng aja gitu kenal sama kalian. Dia itu bercerita
berdasarkan apa ya, dia tuh cuma menceritakan aja gitu bahwa sebenarnya kamu itu mirip dengan seseorang gitu yang pernah ia kenal di masa lalu dulu. Jadi kayak tidak ada niatan bahwa dia itu pengen mendekati kalian dengan alasan sesuatu faktor lain, itu tidak ada. Jadi kayak di sini tuh energinya itu cuma ya, cuma awalnya itu dibuat senang-senang aja, dibuat gembira, dibuat happy. Nah, hal itu sebenarnya hal yang menjadi suatu tanda tanya di dalam hati kalian, yang kayak sebenarnya niat dan tujuan dia itu apa sih? Itu yang membuat kalian tuh sedih. Dimana kayak semacam kamu itu udah menaruh perasaan, udah kayak memberi harapan sama dia, tapi dia itu yang mengulur gitu. Jadi kayak semacam jadi tarik ulur lah ya, istilahnya antara kamu sama dia. Ketika kamu itu kayak mau maju untuk mengutarakan rasa serius, tapi dia malah mundur. Apabila kamu udah mundur, dia itu kayak seolah-olah memberi harapan yang pasti. Jadi kayak gimana ya, kayak semacam kalian tuh dibikin bingung sendiri nih sama tingkah orang yang satu ini gitu. Di sini ketika misalnya kamu ya memiliki perasaan, menyimpan perasaan gitu ya, perasaan terhadap si dia, kamu di sini jangan terlalu berpikir terlebih dahulu sama si dia, tapi lebih lihat ke depannya gitu. Sebenarnya tujuan dia itu mendekati kalian cuma buat sekedar teman curhat atau teman fun atau teman apa. Itu yang harus kalian lihat. Karena jika tidak kalian lihat, nah, ya maka hal itu tidak sesuai dengan harapan kalian. Alhasil mungkin kekecewaan, kesedihan, kemurungan itu yang akan kalian dapatkan. Karena kayak rasa yang selama ini sebenarnya kalian gunakan untuk sesuatu hal yang lebih positif, ternyata kalian buang-buang dengan memberikan waktu itu kepada seseorang yang sebenarnya itu cuma main-main terhadap kalian. Sebenarnya di sini tuh hal yang membuat kalian sedikit tertarik sama dia itu apa sih? Di sini yang aku lihat, karena ya itu tadi, bisa jadi kamu itu kebawa baper sama cerita dia, atau kamu itu ketarik energinya dari cerita-cerita dia. Karena dimana dia itu tipe seseorang itu yang kayak seolah-olah itu memberikan harapan yang pasti sama kalian. Sedangkan kita sendiri itu masih belum tahu gitu bahwa sebenarnya tujuan dia itu apa mendekati kamu. Dia juga orangnya itu di depan itu terlihat sih kayak seolah-olah itu kayak meyakinkan hati kalian bahwa sebenarnya dia itu ada rasa sama kamu. Jadi seperti itu. Dan alhasil kamu kebawa baper sama dia. Tapi di sini lebih baik di hold terlebih dahulu. Lebih baik tes aja dia terlebih dahulu. Caranya itu gampang banget sebenarnya. Niat dan tujuan dia itu apa? Apabila kamu sering berkomunikasi sama dia, mungkin lewat telepon, lewat WA, lewat chatting, coba beri jarak intensitas. Jadi jangan terlalu sering-sering menghubungi dia. Nah, nanti dari situ dia akan terlihat gitu. Reaksi dia bagaimana? Apakah dia mencarimu, dia kangen kamu atau bagaimana? Apabila dia ada niatan menghubungi kamu terlebih dahulu, atau dia menyatakan bahwa sebenarnya aku itu kangen, nah itu berarti di dalam hati dia itu menyimpan suatu perasaan yang terpendam sama kalian. Bisa jadi perasaan itu perasaan suka, karena dia merasa rindu. Apabila kamu merasa yakin bahwa nyaman sama dia, lebih baik jangan terlalu tunjukkan bahwa kamu itu memiliki energi ketertarikan sama dia. Tapi biar dia sendiri tarik energi dia ke dalam hidup kamu agar dia tertarik sama kamu. Jadi seperti itu. Ya. Di sini memang yang aku lihat ya ada energi ini, sebentar. Dia itu sebenarnya itu apa ya? Dalam artian di sela-sela kamu cerita ada sesuatu hal momen gitu ya, di mana dia itu kangen sama kamu. Karena mungkin kamu itu orangnya sedikit cerewet gitu ya, bacot. Hal itu yang
ada suatu vibrasi gitu ya, suatu vibrasi atau perasaan yang bikin hati dia itu bergetar ketika ada sesuatu hal unik gitu, sesuatu hal unik yang sebenarnya dia itu sedikit ada ketertarikan, tapi orang ini tuh sifatnya itu masih semu gitu loh. Jadi kayak masih belum bisa dipastikan secara realita bahwa dia itu menyimpan perasaan suka terhadap kalian. Tapi di sini yang kebawa baper, energinya yang ketarik itu kalian. Paham kan maksudnya? Coba sekarang untuk kartu penutupan, aku biasanya tarik 3 kartu. Tarik 3 kartu. Ini tadi kartunya itu ya. Satu, dua, tiga. Kamu pun sebenarnya saat ini tuh juga dibingungkan dengan tujuan dia. Saat ini pun kamu sebenarnya posisinya itu bingung menghadapi orang ini gitu. Kamu juga bingung karena mungkin ada orang lain tuh yang berusaha mendekati kalian. Kalian harus pilih yang mana. Sedangkan orang yang ini tuh kayak seolah-olah menjanjikan tapi tidak terlalu menunjukkan kepastian. Nah, sedangkan ada orang baru yang juga berusaha menghubungi kalian, berusaha pengen dekat dengan kalian. Itu yang kayak penuh pasti, tapi hati kalian itu sebenarnya masih tertahan, masih energinya itu masih ketarik di si doi yang pertama ini gitu. Dan di sini sebenarnya saran buat aku, kalian harus bisa sedikit jaga jarak sama si doi yang pertama tadi. Kalian sedikit cuek, kalian sedikit tidak peduli sama apapun yang ia lakukan, apa reaksi dia. Apabila orang ini memang menyimpan perasaan atau memiliki ketertarikan sama kamu, otomatis pasti ketika kamu ada suatu masalah atau sedikit membatasi komunikasi dengan si dia, otomatis pasti dia akan menghubungi kamu dan menanyakan. Apabila hal itu memang benar-benar sungguh dari hati dia. Tapi apabila orang ini tuh cuma niatnya cuma pengen fun-fun, cuma pengen ya temenan doang atau pengen apa, so pasti dong dia tidak terlalu mengubris hal tersebut. Malah dia itu mungkin menghubungi kamu itu dengan lelucon dia yang istilahnya itu yang sebenarnya itu bukan itu hal yang kamu harapkan gitu. Dan di sini ada hal positif juga. Ada kartu The High Empress yang artinya cara menaklukkan orang itu sebenarnya gampang. Cukup kamu bersikap sedikit cuek, sedikit bersikap dingin, otomatis orang itu pasti akan menghubungi kalian, akan menanyai kalian sebenarnya sebenarnya ada masalah apa gitu. Kamu kok sepertinya itu ada sesuatu yang kamu sembunyikan gitu. Ada energi lain gitu yang kamu sembunyikan. Sebenarnya itu apa? Nah, jadi sebenarnya untuk mengetahui perasaan hati seseorang itu dari hal itu. Nah, oke. Sepertinya readingan ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan buat para sahabat ear lover semuanya yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa ditekan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan ketika aku upload video terbaru. Dan anggap aja ini fun reading, jadi untuk senang-senang ambil aja sisi positifnya, dan sisi negatifnya itu kita anggap sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ada tema lain yang ingin ditanyakan, kalian boleh banget silahkan berkomentar di bawah video ini. Oke? Nanti apabila ada tema yang benar-benar sekiranya unik atau dengan votingan tertinggi, akan aku buatkan readingan videonya khusus spesial buat kalian semuanya. So, jadi ayo buruan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oke? Dadah, aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalian semuanya dilindungi sama Tuhan dan dimudahkan segala urusan sesuatunya. Oke?
Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda.